perkataan yang keluar dari mulut dan bibirnya keluar dari isi hatimu sendiri. Perkataan-perkataan yang mengubah setiap hari jadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya udah. Jadi saya ini dulu ya, Bapak dan Ibu ya, sambil menunggu ya. Gak tahu kenapa dia mungkin serangan iblis. Karena tadi dengan Pak Yehuda nggak apa-apa, baik-baik saja. Ya. Jadi kalau iblis tidak suka berarti itu kabar baik. Amin, Bapak dan Ibu ya. Jadi Tuhan mau membuat sesuatu yang ajaib. Amin, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya beri judul ini Bapak dan Ibu, mungkin hikmat dan kemampuan untuk memperoleh kekayaan atau ini ya, terobosan ekonomi ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saya itu orangnya apa ya, praktis ya Bapak dan Ibu ya. Saya itu istilahnya gini, nggak suka dengan istilahnya teori panjang gitu ya. Tapi saya lebih suka itu ada satu firman gitu ya. Nah, dipraktekkan ya. Ini misalnya contohnya apa Bapak dan Ibu? Contohnya kalau sekolah gitu ya. Sekolah itu kan ada yang seperti SMK ya. SMK itu kan begitu lulus SMK targetnya itu udah cari duit, udah kerja. Nah, saya juga seperti itu ya, karena kalau S1 ya bisa juga gitu ya, sekolah lagi, belajar teori lagi, mungkin 4 tahun baru mungkin dapat mungkin duitnya juga mungkin lebih banyak mungkin ya, tapi juga belum tentu ya. Nah, jadi saya itu berharap ini bukan sekedar teori demi teori, tapi benar-benar mengubah hidup Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau apa ya, kalau kata tukang obat gitu ya, ada garansi uang kembali gitu ya. Tapi kalau saya gini ya, kalau hidup Bapak dan Ibu nggak berubah, nggak usah dengerin saya ya, lebih baik dengerin lain ya, istilahnya gitu ya. Ngapain dengerin istilahnya buang waktu ya. Karena itulah saya mengucapkan syukur kepada terima kasih kepada para pemimpin di tempat ini, Bu Hadasa ya, Pak Yehuda ya, yang memberikan saya kesempatan lagi ya. Karena di tempat-tempat lain kadang-kadang saya nggak diundang lagi, sudah biasa saya ya. Saya bukan tersinggung, tapi memang begitulah. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Dasarnya begini ya. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah sering dengar ya. Atau mungkin saya juga udah bahas kemarin. Saya mohon maaf ya kalau istilahnya mungkin lupa gitu ya. Udah dibahas atau belum. Nah, tapi firman Tuhan berkata, ini saya rasa sering sekali kita dengar ya. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita ya. Jadi kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus hinggap di atas kita, itu apa yang terjadi? Kita punya kuasa untuk apa? Menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, saksi itu di bidang apa, Bapak dan Ibu? Ya, kuasa itu di bidang apa? Ya. Nah, ini di Kejadian 3 itu salah satu yang paling penting ya. Kita jadi punya kuasa atas dosa. Ya, kenapa? Karena tadinya dosa itu mengikat kita. Ya, misalnya apa? Dosa malas, dosa perzinahan, dosa apa? Kekerasan keluarga mungkin ya, kalau misalnya dari sukunya atau dari istilahnya keturunannya itu banyak kekerasan keluarga gitu ya, atau judi atau apapun gitu. Nah, tapi dengan adanya Roh Kudus kita ini dibuat jadi kudus ya. Jadi kudus itu bukan apa istilahnya gini, bukan sekedar dengan kekuatan kita sendiri ya. Kenapa? Karena banyak orang istilahnya, banyak teologi itu istilahnya gini, orang datang itu harus kudus dulu ya. Kalau saya enggak, saya itu istilahnya percaya gini ya, dengan anugerah, dengan jaminan istilahnya orang yang tadinya jelek jadi berubah ya. Jadi saya ini terus terang ya, sering menghadapi orang-orang yang istilahnya udah dikomplain dari unit lain, dari pemimpin lain, jangan, karena di ini bikin masalah gitu. Saya istilahnya ya siapa tahu nanti ketemu saya berubah gitu ya. Nah, jadi ada kesaksiannya nggak? Ya adalah ya, tapi bukan menghakimi ya, cuma istilahnya mungkin orang lain nggak tahan gitu, nggak dikasih kata ya. Jadi kemarin itu misalnya ada nih ya, pokoknya dia ini latar belakangnya itu bukan baik-baik lah. Yang misalnya seperti apa, seperti perempuan Samaria ya. Nah, perempuan Samaria itu baik apa enggak? Saya istilahnya gini ya, saya menghormati Tuhan yang kemarin, tapi menurut saya itu istilahnya gini ya, kan nanti nggak bisa dibuktikan ya, istilahnya nanti kan kita lihat ke surga ya. Tapi menurut saya kalau Tuhan itu berkata kamu ini sedang bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya, ya mungkin
mungkin kumpul kebo gitu, mungkin ya. Kenapa? Karena ada teori lagi-lagi yang berkata gini ya. Tapi saya bukan berdebat dan juga saya bilang bukan itu salah ya penjelasan dokter. Saya nggak berani ya. Cuma gini, ya ada yang bilang gini bahwa kalau dia ini perempuan baik-baik saja, dia akan cenderung ke sumur itu kalau nggak pagi-pagi, sore-sore ya. Tapi dia ini datang ke sumur itu siang-siang. Kenapa? Karena di siang-siang sepi memang ya. Tapi penjelasannya begitu ya. Tapi istilahnya memang seperti kata hamba Tuhan itu, dia mungkin istilahnya sudah disalah mengartikan, difitnah gitu. Tapi ya istilahnya kan dia mau menangkap seluruh kota, yang penting ya itu sama-sama ya, itu jelas ya. Nah jadi gini ya, itu juga puasa ya. Puasa untuk apa? Nanti ada puasa. Kemarin kan sudah pelepasan ya salah satunya ya. Kenapa? Karena kita diberikan puasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya banyak hamba Tuhan, banyak pendeta yang pelepasan. Tapi ya kalau kita punya puasa, setannya bisa benar-benar pergi ya, dan menyembuhkan orang sakit, melahirkan orang kusta. Terus ada puasa nanti menutup langit ya, supaya apa? Langit terbuka atau langit tertutup ya. Dan ini penting sekali Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau istilah kita bisa membuka langit, Roh Kudus itu bisa turun di atas kita ya, di atas suatu kota ya. Saya pernah ketika mau ke Amerika, saya itu tergerak minta didoakan dengan sasa ya. Terus saya itu bilang ya, kemanapun kamu pergi, ke kota-kota yang kamu pergi, kamu angkat tongkat dan langit terbuka. Ya, tapi ini bukan bermegah ya. Tapi memang ada istilahnya perjanjiannya. Tapi istilahnya gini, saya ini hidup dengan kesaksian juga. Saya nggak mau cuma teori-teori, tapi nggak mengalami. Gitu. Ya, kalau nggak mengalami gimana ya? Yang lain aja. Ya, nah ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan apa? Tuhan memberikan kita kekah. Nah, baca bagi-bagi sama-sama. 2-1. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan diulang lagi, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menentukan perjanjian yang berkaitan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Nah, perjanjian apa, Bapak Ibu? Ya, itu ada banyak dasarnya. Cuma salah satu menurut saya perjanjian-perjanjian yang istilahnya menunggu sedang digenapi adalah apa? Keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Keturunannya apa? Keturunan siapa? Keturunan Abraham. Ya, ini janji ini istilahnya nggak bisa batal, Bapak. Ini pasti jadi. Kenapa? Karena Tuhan itu bersumpah kepada Abraham. Ya, jadi terserah istilahnya Israel gimana. Pokoknya itu adalah sumpahnya Tuhan. Ya, jadi gimana dengan sumpah ini, dasar sumpah ini, maka sumpah ini akan direkayasa supaya benar. Ya. Misalnya contohnya gini, ada yang berkata gitu ya, Batak itu katanya keturunan orang Israel. Benar apa enggak saya nggak tahu ya. Kenapa? Karena kata Batak itu ada dalam bahasa Ibrani. Ya, Batak itu artinya percaya atau beriman. Ya, udah genap belum? Keturunannya banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Di sini sudah genap, Bapak dan Ibu. Menurut saya, ya saya pernah ngajar satu kelas, itu semuanya Batak semua. Nah, tapi firman Tuhan berkata gini ya di Galatia 3, ya. Yesus Kristus Tuhan naik ke kayu salib. Supaya apa? Berkat Abraham itu bisa sampai kepada semua bangsa. Yaitu apa? Semua bangsa akan diberkati dan mendapat roh. Berkat dari roh. Ya, roh apa? Roh Kudus harusnya. Ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu, sudah belum kita memberkati supaya orang-orang itu menerima roh Kudus? Nah, kalau belum kita harus kerjakan Bapak dan Ibu. Tidak istilahnya gini ya, keturunannya banyak seperti bintang di langit, ya baik. Tapi ini juga kita harus kerjakan, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Ini ada pengertian yang salah, ya. Banyak orang itu berharap bahwa apa? Kita ini diberikan kekayaan. Menurut saya ini salah kalau kita perbaiki. Kenapa? Karena yang Tuhan berikan itu kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Nah, contohnya apa? Contohnya ini sederhananya, ya. Ini contoh yang sering kita dengar yaitu apa? Ada yang diberikan ikannya, ada yang diberikan kailnya sama pancingnya. Nah, kalau kita memberikan kekayaan, nah ini seperti memberikan ikannya, ya. Tapi kalau yang diberikan adalah kemampuan untuk memperoleh kekayaan, ini seperti kailnya, mengajarkan cara memancing. Nah, saya ini di sini Bapak dan Ibu mau mengajarkan istilahnya cara memancing, ya, bukan memberikan ikannya, ya. Jadi yang berharap sama saya, Bapak dan Ibu, ya, berharap kepada saya boleh, ya, tapi pasti akan kecewa, ya. Lebih baik berharap kepada Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu, ya. Nah, seberapa kaya Bapak dan Ibu, ya?
ada orang di TikTok itu kerjaannya bikin seberapa kaya, ya namanya sama dengan anak saya Samuel Chris gitu ya, ada samanya. Dia itu sebulan itu dapatnya berapa? 80-90 juta ya, kerjanya di Amerika ya, Bapak dan Ibu bisa cari di YouTube di TikTok. Nah, tapi seberapa kaya? Nah, Yohanes 3:24 berkata bahwa apa? Tuhan itu mengurangkan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi kalau rohnya itu bisa dicurahkan tidak terbatas, maka kekayaan itu bisa berapa banyak? Bisa tidak terbatas juga sebenarnya. Ya, nah gini, kenapa? Karena janji Tuhan itu istilahnya gini ya, semua apa yang ada di surga itu istilahnya diobral, mau dilepas kepada siapa? Kepada kita semua. Supaya apa? Supaya janji itu bisa genap, keturunannya banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Keturunan Abraham atau istilah perjanjian Yakub ya, perjanjian Yakub Israel, keturunannya itu harus menduduki kota-kota musuhnya, Bapak dan Ibu. Ya, nah, jadi gimana nih, Bapak dan Ibu? Nah, menurut saya ini saya kembali ke salah satu pilar, ya. Pilar pertama yang menjelang ulang tahun itu pilarnya apa namanya? Ini dan pengabdian. Ya, ayatnya di mana? Baca sama-sama. Di Kisah Rasul 13:21. Setelah Daud jadi gini ya, tugasnya Daud adalah melayani generasi. Ya, melayani dalam bentuk apa, Bapak dan Ibu? Ya, istilahnya Bapak dan Ibu bukannya melayani juga, ya melayani juga, ya. Tapi melayaninya itu harus istilahnya ada kaitannya dengan Injil, supaya orang itu terima kabar baik dan percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Ya, jadi ya ini kalau menurut Bapak Billy Graham, Bapak Billy Graham ini lahirnya itu 7 November ya, 7 bulan 11 ya, 7 itu kita lagi dapat 7 dan 11 itu pilar Indonesia 2. Nah, Bapak Billy Graham itu bilang gini ya, kata Injil kabar baik ya, Injil itu kabar baik ya, itu bagian pertamanya adalah go atau pergi ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang belum cocok banget, tapi firman Tuhan berkata apa? Pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Ini kata Tuhan, bukan kata saya, tapi kata Tuhan. Ya, jadi setiap kita ini diutus untuk apa? Untuk pergi dan menjadikan segala bangsa muridku. Itu bukan hanya tugasnya guru, bukan hanya tugasnya unit sekolah, bukan hanya tugasnya Pak Lukimis Iren, Serponi, tapi siapa? Kita semua, saudara dan saya. Ya, dan kalau Bapak dan Ibu disuruh pergi, kira-kira dikasih perlengkapan nggak? Dimodalin nggak? Dimodalin tiket nggak? Nah ini belum percaya ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Tuhan yang suruh pergi pasti berangkat. Ini saya kasih bukti ya, buktinya apa? Nih Bapak Billy Graham ya, itu bikin KKR itu katanya ada datanya 400 kali lebih, 417 kali. Setiap kali pergi itu udah pergi ke 185 negara ya. Jadi gini Bapak Billy Graham kira-kira dikasih uang tiket? Ya pasti dong Bapak dan Ibu ya. Nggak mungkin, kalau enggak dia bagaimana bisa keluar negeri Bapak dan Ibu. Ya, terserah istilahnya gini Bapak dan Ibu, jangan istilahnya gini ya, maaf kata ya, jangan deketin orang-orang yang kecewa. Orang yang kecewa akan bilang apa? Ini saya kalau kerja di sini, ini tambah berat, tambah banyak, tapi salary no up, tidak ada uang lembur Bapak dan Ibu. Ya, tapi firman Tuhan berkata gini ya, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, jadi harusnya apa? Harusnya kita bisa counter Bapak dan Ibu. Kita bisa jawab lagi ya, bahwa apa yang benar itu kita diberkati untuk apa? Untuk menjadi berkat Bapak dan Ibu. Ya, ini bukan kata saya tapi firman Tuhan ya. Dan saya ada buktinya nggak? Saya bisa buktikan ya, kemarin itu misalnya apa? Kemarin ini ada singkat cerita hasilnya dulu ya, hasilnya tuh gini ya. Hasilnya itu kemarin ada tiba-tiba ditelepon sama donatur ya, datang ke kantor saya ambil mobil ya. Jadi udah pakai mobil baru Bapak dan Ibu. Ya, mobil baru artinya tadinya nggak pakai mobil ya. Nah dia ini udah 2 tahun apa? Jadi pengacara ya, pengacara itu bukan seperti Bapak Paris, tapi pengacara itu maksudnya pengangguran. Kenapa? Karena tadinya kerja di gini, tadinya itu kerja di hotel jadi marketing manager ya. Lalu tiba-tiba pandemi COVID lalu di PHK Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu masih dapat PK, dia ini nggak dapat PK 2 tahun Bapak dan Ibu. Beneran. Ya, lalu gimana? Ya cari Tuhan aja. Ya cari Tuhan. Tuhan itu berikan ide. Idenya apa? Idenya bikin kopi. Ya, bikin bantu. Ya bantu kadang-kadang istilahnya apa?
dengan Khalid, dengan apa? Ya, ya ini. Terima kasih. Waktunya udah habis itu. Ini ada yang mau Google Meet, tapi kok berisik ya? Ini saya kasih link Zoom meeting, mau nggak? Saya kasih link Zoom meeting. Ya, saya kasih link Zoom meeting karena Zoom-nya ada. Saya Zoom sendiri, ya. Saya beriman bahwa apa nanti saya upload di YouTube bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, saya copy dulu, terus saya kirim ke Ibu. Saya kirim di line ya, Bu Adasa. Ada ya. Bentar ya, saya kirim dulu. Oh, mana ya Bu Adasa? Oh, kalau enggak Pak Yehuda aja, mungkin Pak Yehuda. Pak Yehuda, loh. Nggak ada. Iya. Di mana? Di line. Iya, kalau nggak di WA. Bentar ya. Karena kalau saya di WA itu agak lebih lama. Ya. Nah, jadi ini memang apa Bapak dan Ibu? Ini memang peperangan antara apa? Antara roh yang selama ini mau mencuri, membunuh dan membinasakan dengan apa? Dengan Tuhan. Tuhan itu di Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa apa? Tuhan mau memberikan kita apa? Yohanes 10 ayat 10 coba katakan. Tuhan memberikan kita kehidupan dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Ya, jadi ini janji Tuhan. Ya, Tuhan itu memberikan kita segala kelimpahan, ya. Jadi gini, memang pada prakteknya, pada kenyataannya ada orang yang kecewa. Ya, bukan ada istilahnya gini ya. Saya tidak istilahnya menyangkal gitu ya. Istilahnya gitu. Ya memang gitu loh. Tapi gimana? Nah, ini tugas kita ya. Apakah kita ini ikut kecewa atau kita membalikan kecewaan itu ya. Sebenarnya saya ini mau bagi madu, cuma saya madunya lupa bawa. Ada di mobil saya sih di bawah, tapi nantilah. Nanti gini mungkin kalau Bu Adasa izinkan nanti saya turun sebentar untuk bawa madu ya. Nah, ini Bu Adasa. Udah ya. Oke. PPT-nya nanti aja Bapak dan Ibu ya. Yang penting Bapak dan Ibu tangkap spiritnya aja. Itu mungkin apa suaranya boleh tolong dikecilin biar nggak feedback ya, maaf. Nah, jadi sekarang ini balik ke sini ya. Jadi gini Bapak dan Ibu ya. Ini kerinduan Tuhan ya. Yesus itu datang ke dunia untuk apa?
untuk menyelamatkan. Ya, jadi kalau istilahnya gini, Tuhan Yesus saja Bapa itu tidak menyayangkan anaknya, ya. Apalagi istilahnya Tuhan itu istilahnya gini ya, masa sayang dengan duit gitu loh. Kenapa duit itu artinya di surga itu nggak ada gunanya, nggak ada nilainya. Ya, jadi apa? Tanah aja, tanah itu diinjak-injak. Ya, nah jadi ini kita harus istilahnya benar, ya. Bukan berarti nggak perlu duit, tapi duit itu istilahnya untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu harus jadi tujuannya, ya. Kalau kita ini terlalu melekat dengan uang, ya, istilahnya memacetkan berkat kita sendiri. Ya, ini contohnya ini ya, Bapak Reinhard Bongke ya, itu udah menyelamatkan 70 juta jiwa, ya katanya. Ya, setiap kali KKR dihitung ngisi kartu. Ya, nah singkatnya gini ya, Pak Reinhard Bongke itu kalau di KKR itu nggak pernah narik persembahan, ya. Jadi gimana? Ya percaya dengan Tuhan. Ya, kita bisa menggerakkan pelayanan malaikat karena surga itu tidak terbatas. Ya, bayangin apa? Semua berkat Bapak dan Ibu itu ada di surga. Nah, kenapa itu dihambat oleh roh-roh yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan? Contohnya apa? Contohnya di kitab Daniel, hari pertama dia berdoa, itu berkatnya udah datang dibawa oleh malaikat. Tapi malaikat itu harus berperang dengan apa? Dengan penguasa Persia, penguasa Yunani. Makanya Ibu Deborah Puji pergi ke Iran, ya. Nah, ini jadi istilahnya ini fakta, Bapak dan Ibu, bahwa apa? Bapak Bill Graham sekali pergi, yaitu kira-kira mungkin rata-rata seminggu gitu ya, tapi yang lama itu bisa sampai 16 minggu, 4 bulan, Bapak dan Ibu. Nyewa gedung, Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu istilahnya gimana? Ya itu urusan Tuhan untuk membiayai, Bapak dan Ibu. Ya, tapi kalau kita ini udah pikirannya uang dulu, Bapak dan Ibu, nah ini istilahnya memacetkan berkat kita. Karena Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Segalanya akan ditambahkan. Nah ini contohnya apa Bapak Ibu? Ya, ini kesaksian saya sendiri kira-kira 2 tahun yang lalu gitu ya. Pas ulang tahun Mahanaim juga, saya itu berdoa sama Tuhan. Kenapa? Saya udah 3 bulan Bapak Ibu nggak pakai mobil ya. Kenapa? Karena mobil saya istilahnya harus dijual. Kenapa? Saya ada kebutuhan yang lain untuk membiayai istilahnya turut membiayai lah anak kuliah. Nah, terus gimana ya? Saya datang sama Tuhan, ya. Terus istilahnya gini ya, saya minta sama Tuhan. Nah, pas ulang tahun Mahanaim Tuhan kasih. Sehingga apa? Sehingga saya bisa beli mobil, ya. Tapi saya ini kan pengennya apa? Pengennya uang, ya, pengennya hepeng, fulus, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu kasihnya apa? Kemampuan memperoleh kekayaan. Nah, kemampuan itu gimana, Bapak dan Ibu? Ya, saya dapat hikmat, misalnya apa? Saya bisa impor talit, impor kabut, Bapak dan Ibu. Impor dari China, ya. Terus gimana? Ya itu dijadikan supaya jadi berkat, Bapak dan Ibu. Makanya kalau orang lain istilahnya gini, jual harga tinggi supaya apa? Supaya untung. Nah, saya itu punya istilahnya filosofi atau pendapat yang berbeda. Karena menurut saya, karena ini prinsipnya tabur tuai, kalau menabur banyak akan menuai banyak, Bapak dan Ibu. Jadi saya itu istilahnya gini, cari caranya bagaimana supaya istilahnya semurah mungkin. Kenapa? Karena sebelumnya beberapa waktu sebelumnya saya itu udah mau beli talit. Waktu itu saya bikin talit. Nah, pas saya tanya talit berapa, waduh, saya pikir mahal banget ya. Waktu itu tuh 600.000 Bapak dan Ibu saya cari. Waduh, mah aja garuk-garukan 600.000 berat ya. Jadi ya saya belajar dari Bu Jeje juga. Ya waktu itu Bu Jeje impor 500 ya. Tapi kalau Bu Jeje itu impor 500 ya dikasih berapa? 100.000. Nah itu rada nombok ya. Nombok itu gimana? Jadi harus menjarah lagi istilahnya ya masuk dan lain sebagainya. Nah saya ini istilahnya apa? Yang penting mutar aja ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu ya. Kita ini harus balik pikiran kita bahwa apa? Kita mau menjadi berkat ya. Kalau kita mau menjadi berkat, kita akan diberkati. Ya, boleh dapat berkat nggak? Boleh, Bapak dan Ibu. Cuma cara berpikirnya beda. Ya, cara berpikirnya mungkin di TikTok itu udah banyak viral. Ya, antara Laut Mati sama Danau Galilea. Ya, kalau nggak tahu cari aja di TikTok. Ya, di itu. Tapi gini ya, contohnya apa? Contohnya payung, Bapak dan Ibu. Ya, kalau payung, ya itu istilahnya ketika hujan, kitanya nggak pernah hujan. Ya, kitanya kering. Ya, tapi kalau corong, Bapak dan Ibu, corong ketika ada hujan. Corong itu menerima air, tahu airnya dibagikan. Ya, jadi gimana? Saya percaya ini yang Tuhan mau. Apa? Istilahnya berkat yang lewat kita ini biar menjadi benih yang memberkati sebanyak mungkin.
Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Minta supaya apa? Supaya ada yang ada di dalam hidup kita itu bisa jadi berkat. Nah, caranya gimana? Ya, kalau bisa nabur puji Tuhan. Kalau enggak apa? Mulai dari nabur doa aja. Ya, nabur itu cari tempat yang subur, Bapak dan Ibu. Ya, gini maksudnya. Ya, di seluruh dunia itu banyak pelayanan, banyak gereja. Ya, tapi ada yang dipenuhi Roh Kudus, ada juga yang enggak. Ada yang menjangkau jiwa-jiwa, juga ada yang enggak. Nah, saya ini minta hikmat Tuhan, di mana sih kira-kira yang dipenuhi Roh Kudus? Di mana yang kira-kira menjangkau yang menjadi saksi? Nah, saya lebih baik mendoakan di situ, Bapak ini. Ya, dan saya pelajari, saya ambil supaya apa? Jadi teladan. Nah, buktinya apa? Ya, nah Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah dengar, ya ini ceritanya gini ya, 18 tahun belum pernah pakai sepatu, kenapa? Karena saking miskinnya, ya. Tapi sekarang itu udah punya kotak, Bapak dan Ibu, ya, punya auditorium, ya. Dan dia ini waktu itu intinya gini, ya. Karena waktu itu miskin, dia itu berdoa, terus dia gini, Tuhan, saya minta rumah, ya. Minta apa? Minta rumah. Di sini ada yang minta rumah nggak? Ya. Nah, di sini mungkin ada yang minta rumah. Kenapa? Karena masih jadi kontraktor, ya. Nah, terus singkat cerita kata Tuhan gini ya, kamu malu maluin saya, gitu ya, lebih kurang, ya. Kamu kok minta yang kecil sih? Kenapa nggak minta yang besar? Ya, saya itu mau kasih kamu kotak, ya. Dan sekarang dia udah punya kotak, ya. Dia itu masih mimpi punya 3 pesawat. Satu pesawat harganya berapa tahun? Ya, satu pesawat itu ya yang murah itu kira-kira 150 miliar. Ya, Bapak Ibu bisa cek, ya. Kalau sekali berangkat itu bensinnya berapa, Bang? Istilahnya BBM-nya berapa? Ya, tapi dia masih punya mimpi mau beli 3, ya. Tapi itu demi Injil, Bapak Ibu. Jangan dilihat istilahnya barangnya, materinya, ya. Kita lihat kita mau menangkan berapa jiwa, berapa suku, berapa kota, Bapak Ibu. Amin. Ya, itu nanti tugas Tuhan untuk apa? Untuk memperlengkapi. Matius 6 ayat 33, Bapak Ibu. Ya, dan kemarin ini dia punya visi, dia umumkan visinya apa? Di umurnya yang ke-76. Ya, visinya apa? Visinya bikin auditorium sebesar kota ibadah. Nah, kota ibadah ini sebesar apa? Nah, kota ibadah itu penduduknya 3,7 juta, luasnya itu 50 kali 60, kira-kira 3.000 meter persegi. Nah, kira-kira sebesar apa jarak Bandung sampai bukan jarak Jakarta Bogor, ya, itu luasnya sama lebarnya, ya. Atau kalau dibandingkan luas Jakarta, itu kira-kira 5 kali luas Jakarta, ya. Dan saya bersaksi gini, Bapak dan Ibu, ya. Ini bahwa kerinduan Tuhan bukan hanya untuk beliau saja, tapi untuk semua, Bapak dan Ibu. Bahkan, ya, kalau dilihat, ya, Tuhan itu istilahnya mencari, ya, daripada Tuhan itu memberkati orang kaya, ya, lebih mana istilahnya lebih mulia yang mana, atau istilahnya lebih memuliakan Tuhan yang mana? Kalau Tuhan itu memberkati orang miskin atau orang kaya? Miskin. Ada ayatnya di Korintus, ya. Tuhan itu memilih yang miskin untuk mempermalukan yang kaya, memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat. Itu jadi Tuhan, Bapak. Dan saya percaya kita harus perkatakan, Bapak. Kita harus istilahnya ini sampai otak kita ini berubah. Kita percaya, Bapak. Ya. Jadi dia itu bilang gini ya. Ini mimpi kita ini istilahnya ada yang bilang udah selesai gitu ya kalau udah bangun ini gitu ya. Tapi dia bilang gini ya, nanti kalau kita udah punya auditorium sebesar kota, nah itu kita baru mulai ya menurut dia. Ya, jadi intinya apa? Punyailah mimpi yang besar, Bapak Ibu. Kenapa mimpi itu nggak bayar istilahnya? Ya, tapi istilahnya gini, ada bagian yang harus kita kerjakan aja seberapa mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, nah caranya gimana? Nah ini menurut saya ada cara yang lebih gampang. Ya, kalau Bu ini kan bilang gini, tanya mimpinya apa, mimpinya apa. Nah, saya gini, istilahnya gini ya. Saya di Kisah Para Rasul 3 ayat 25, kita itu menjadi ahli waris daripada nubuat dan janji-janji. Ya, jadi kalau saya gimana? Saya cari aja janji buat pendahulu-pendahulu dan istilahnya gini, pegang mana yang belum digenapi sampai itu genap. Ya, nah jadi gimana Bapak dan Ibu? Misalnya ya kemarin itu kita belajar mengenai meterai ruang maha kudus, ya. Siapa yang merasa udah dapat meterai ruang maha kudus? Ya, gak ada yang angkat tangan, ya. Nah jadi gini, ya boleh kok angkat tangan, ya. Kalau kita udah ke ruang maha kudus, kita bisa ketemu Tuhan, bahkan ketemu Tuhan muka dengan muka. Ada yang pernah nggak ketemu Tuhan muka dengan muka? Gak ada yang angkat tangan, ya. Nah minta sampai dapat meterai ruang maha kudus. Nah
di ruang Maha Kudus ini Bapak dan Ibu, nah sekarang ini saya tanya deh, siapa yang mau masuk ke ruang Maha Kudus? Nah, jadi gini ya, kata Tuhan, ini pewahyuannya, kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus, itu kita membawa persembahan, tapi persembahan yang istilahnya bikin hati kita ini sakit. Ada yang masih mengaminkan? Nggak ada, ya, nggak ada angkat tangan. Ya, tapi saya kasih tahu, ya, itu Coach Iren, ya salah satunya itu meletakkan John Rick, ya, Ibu Iin meletakkan, ada di sini banyak contoh yang meletakkan anak, gitu ya. Nah, misalnya apa yang berharga buat kita? Karena gini ya, ini kalau kita bicara ruang Maha Kudus, itu dulunya Abraham yang meletakkan apa? Meletakkan Ishak, ya. Bahkan Tuhan itu sampai ngomong, ya, apa? Bawalah persembahkanlah Ishak yang apa? Yang engkau kasihi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi apa yang kita kasihi selama ini, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau masuk ke ruang Maha Kudus, salah satunya belajar untuk meletakkan. Ya, dan saya ini bersaksi apa? Bahwa istilahnya gini ya, sekali lagi istilahnya bukan cuma teori, tapi ada prakteknya. Ya, nah, prakteknya apa? Prakteknya, ya. Kemarin itu kan kira-kira Halloween itu ada terjadi kecelakaan, mana di Korea, ya. Dan kira-kira pada saat yang sama itu waktu itu pemimpin kita juga, ya, Bu Hadasa kan di Penuai, ya, itu mendapat visi untuk apa? Doakan Jakarta. Nah, saya mendapat visi bungkus Jakarta 12 kali keliling, ya. Dan kita itu ngumpul di mana? Di sini juga, ya. Terus waktu itu kita belum ngerjain, ya. Terus ditanya, ya, kira-kira kalau keliling Jakarta itu berapa lama? Kan belum ada yang ngerjain, ya. Karena kita ini biasa sekeliling Jakarta, tapi biasanya naik tol aja. Ya, kalau naik tol itu sejam setengah udah selesai, ya. Nah, terus kira-kira ada yang ngomong 80 km, ya. Terus istilahnya gini, udah ditanya berapa lama, ya. Ada yang bilang 2 jam, ya. Oke, 2 jam kalau gitu kita jalanin. Kenapa? Karena dapatnya bungkus Jakarta 12 kali. Dengan apa? Dengan 12 kali, ya. Ya, pokoknya kalian udah tahu kan, saya nggak ulang. Nah, jadi singkat cerita, besok paginya kita jalanin. Pokoknya hari Minggu lah, ya. Hari Minggu itu kita jalanin. Ternyata tahu nggak Bapak dan Ibu, jaraknya berapa lama? Jaraknya itu 200 kilo, ya kira-kira, ya. Terus waktunya berapa lama? Nah, waktunya itu rata-rata 10, 11, 12, ya. Ada yang paling cepat apa? Paling cepat itu 6 jam, ya. Tapi dia nggak berhenti, benar-benar. Ya. Nah, tapi poinnya gini Bapak dan Ibu, ya. Itu salah satu istilahnya mendirikan mesbah. Ya, mesbah itu bisa apa? Bisa kita misalnya sambil nyapu, sambil bersih-bersih, sambil menyembah, sambil mengucap syukur, ya, atau meletakkan apapun sesuatu yang berharga. Dan buat saya itu istilahnya kita harus belajar meletakkan. Kenapa? Kalau hari Minggu enaknya apa? Enaknya tidur, enaknya istirahat, enaknya mungkin ke mall gitu, sama-sama ibadah. Tapi entah gimana pada waktu itu tuh semuanya mau, gitu ya. 11 orang, 11 mobil. Nah, singkat cerita apa? Singkat cerita gini ya. Singkat cerita dampaknya apa? Nah, beberapa hari kemudian ada yang cerita bahwa apa? Waktu hari-hari itu ada rencana iblis untuk apa? Untuk bikin kematian massal. Ya, bikin apa? Bikin istilahnya cawan pengorbanan di Jakarta itu jadi penuh. Ya, tapi entah kenapa dia tidak bisa. Lalu dia pergi. Ya, ternyata perginya bukan ke Bali, tapi ke Jawa Timur. Ya, kenapa ke Jawa Timur? Karena katanya cawan pengorbanan Jawa Timur sudah penuh. Ya, jadi singkatnya apa? Ya waktu kita doa keliling ya kita nggak lihat apa-apa. Ya, istilahnya ya ada yang lihat nggak? Ada ya, ada yang lihat malaikat, ya tembok yang tebal berlapis-lapis. Ya, tapi saya percaya waktu itu iblis itu mungkin istilahnya masuk ke Jakarta, apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada buktinya nggak? Ada. Ya, waktu itu kira-kira itu kemarinnya itu mereka itu baru bikin konser. Ya, konsernya 21.000 penontonnya. Ya, tapi desek-desekan sedikit baru ada yang pingsan. Besoknya langsung dibatalin hari Minggu. Ya, tapi rencana itu mereka itu sebenarnya mau bikin 3 hari. Ya, dan saya percaya itu salah satunya caranya iblis mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Seperti di mana? Seperti di Malang, seperti di Korea, seperti ada lagi di India ratusan meninggal. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, ketika kita meletakkan Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ya, kita maunya Jehovah Jireh, tapi nggak mau meletakkan Ishak yang kita kasihi, Bapak dan Ibu. Nah, Jehovah Jireh ini istilahnya gimana? Ya, istilahnya ya jadi perjanjian aja. Ya, nah kalau kita mau Bapak dan Ibu itu jadi
bagian kita, ya. Dan Bapak dan Ibu renungkan, ya. Kalau waktu dulu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu siapa? Imam besar saja, Bapak dan Ibu. Itu pun cuma setahun sekali, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu istilahnya dikasih sama Tuhan meterai ruang Maha Kudus, itu Tuhan mau Bapak dan Ibu masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Dan bukan sekedar pakai baju atau deklarasi meterai, gitu. Tapi mengerti, ya. Mengerti apa? Salah satunya gini ya. Ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, itu dia tidak sekedar membawa dosa keluarganya, tapi membawa dosa bangsanya. Ya, jadi itu tuh apa? Itu kesempatan Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk Bapak dan Ibu masuk ke ruang Maha Kudus dan membawa dosa seluruh marga, seluruh suku, seluruh apa? Seluruh Indonesia. Termasuk apa? Termasuk misalnya hutang Indonesia. Nah, hutang Indonesia berapa? Saya itu sejak belajar ruang Maha Kudus ya tertarik belajar. Ya kenapa? Karena Indonesia itu menurut saya ya siapa? Ya saudara dan saya. Ya, bukan sekedar Pak Jokowi aja yang mikirin, bukan sekedar Menteri Keuangan saja. Ya, ternyata utang Indonesia itu 7.100 triliun. Ya, jadi satu orang itu utangnya berapa? 27 juta. Ya, seperti Miel, Elion itu sekali lahir, 27 juta. Ya, anak Bapak dan Ibu, cucu Bapak dan Ibu itu 27 juta. Ya, tapi Bapak dan Ibu, kabar baiknya apa? Kabar baiknya ternyata di Indonesia, ya, uang Indonesia itu ada berapa? Ada 11.000 triliun tersimpan di luar negeri. Ini belum dengan apa? Ini belum dengan penjajah-penjajah yang selama ini mencuri, membunuh, dan membinasakan. Misalnya apa? Kita pernah dijajah oleh Jepang, pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Inggris, pernah dijajah Spanyol. Ya, kalau kita nggak melihat ini penting, kita nggak perlu tahu, gitu. Itu urusan orang lain. Tapi kalau kita mengerti ini duit saya yang diambil oleh iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan, saya akan perjuangkan. Ketika masuk ke hadapan Tuhan, naik ke lantai 5, saya tidak istilahnya tidak sekedar menjerit buat apa, buat PK atau buat ibuin berapa 6 miliar, gitu ya. Tapi saya minta apa? Minta ribuan triliun kalau saya. Ya, diketawain orang biarin aja, saya udah biasa diketawain. Ya, nah jadi ini Bapak dan Ibu. Saya percaya ketika kita datang iman, dengan iman Tuhan akan memperhitungkan Bapak dan Ibu. Ya, jadi gimana caranya? Ya Tuhan akan memberkati caranya mungkin atau enggak. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Ya, ada kuncinya. Kuncinya apa? Dari ayat ini sebenarnya. Ya, ayat ini berkata bahwa apa? Sama-sama kita katakan 2-1. Bekerjalah untuk kesejahteraan dan kamu, ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa apa, kalau kita ini cuma bekerja untuk apa, untuk memperkaya mahal, untuk memperkaya duit, ini istilahnya pemikiran yang salah. Dan kita harus lawan dengan firman Tuhan. Maaf ya, ya. Jadi gini, ya, perkataan yang keras, praktekkan, kalau perlu apa, tulis di kertas, perkataan berulang-ulang sambil kita kerja. Ya, dan janji Tuhan ini pasti ya dan amin. Ya, ada buktinya enggak? Ya saya buktikan. Ya, bukan berarti berdoa untuk ya istilahnya nggak boleh berdoa buat provinsi masing-masing. Ya, Bapak dan Ibu misalnya dari Sumatera Utara atau dimana doakanlah. Ya, tapi saya percaya salah satu yang penting ini menjadi kunci adalah doakan kota-kota yang kunci. Ya, kenapa? Karena kalau kota ini sejahtera itu akan menjadi kesejahteraan kita. Atau kalau Bapak dan Ibu mau ambil kesejahteraan saya deh. Ya, nah itu adalah prinsip Bapak dan Ibu. Jangan dibalik. Kalau dibalik itu kita berpikir apa? Saya aja nggak sejahtera. Bagaimana saya mau mendoakan bangsa-bangsa, Bapak dan Ibu? Ya, tapi kalau kita pegang kunci ini, Bapak dan Ibu, pasti ada buktinya. Buktinya apa? Misalnya ini, ya. Ini misalnya ini. Misalnya kita mendoakan kesejahteraan Israel. Ya, nah ini gini ya. Misalnya ini gini, ya. Ini dari sini, ya. Ini ceritanya apa? Ini ceritanya ini Esau, ya. Ini siapa? Ini Yakub, ya. Yakub itu nggak berbulu, nggak berjenggot. Terus apa kerjanya? Juru mengajar, ya, DRS juru mengajar. Nah, di antara Esau sama Yakub, siapa yang mewarisi semua kekayaan bapaknya? Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, ya, semua kekayaan bapaknya itu turun kepada Esau. Yakub ini modalnya apa Bapak dan Ibu? Cuma sebatang tongkat. Ya, makanya itu dikatakan gini ya. Aku menyeberangi sungai apa? Yordan atau kalau nggak salah hanya membawa sebatang tongkat, tapi tongkat itu berkembang menjadi apa?
menjadi 2 pasukan. Jadi gini ya, istilahnya untungnya kita atau kerjaannya kita istilahnya bukan sekedar cari duit, tapi cari pasukan, bangun pasukan. Dengan apa yang kita punya, ini kita berkati orang lain, bangun pasukan, lalu apa? Ini akan bertambah banyak, ya. Dan kalau kita bertambah banyak, ini berkat kita juga tambah, ya. Nah ini saya rasa saya sudah pernah jelaskan. Nah, ini misalnya yang kedua apa? Kedua ini menurut saya penting, ya. Kedua ini artinya apa? Artinya istilahnya tahu diri, Pak. Ya, kenapa? Ini Abraham sama Lot. Janji Tuhan, ya tanah itu diberikannya kepada siapa? Kepada Abraham atau kepada Lot? Kepada Abraham, ya. Tapi Lot itu ketika ditawari, dia itu pilih yang kelihatannya bagus, yang seperti taman Tuhan, Bapak Ibu. Dan singkatnya apa? Nah ini jadi apa? Ya, itu Ishak, apa? Tadi siapa? Israel, Yakub itu jadi bangsa Israel, ya jadi satu negara, ya itu dari gambar yang tadi, ya. Tapi negara di sebelahnya cuma istilahnya nyebrang sungai doang, ya nyebrang kali doang, ya. Itu jadi apa? Jadi bangsa Amon, bangsa Moab sama bangsa Edom, ya atau diterjemahkan ini Esau, ini keturunannya Lot, ya. Dan sekarang, ya penghasilannya berapa? Israel itu kira-kira berapa? 55 juta per bulan, ya. Yordania itu 5,4 juta per bulan, cuma sebelahan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini penting sekali, Bapak Ibu, untuk kita tangkap. Kenapa? Karena sering sekali kita ini seperti apa? Seperti Lot atau seperti Edom, hidup di dalam daging. Ya, nah caranya gimana, Bapak Ibu? Mau pindah nggak? Ya, nah pindah ini salah satu caranya adalah mendoakan. Kenapa? Kalau kita mendoakan kesejahteraan Israel menjadi kesejahteraan saya, Bapak dan Ibu. Ya kalau Bapak dan Ibu mau ambil, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi buktinya apa? Ini buktinya. Israel itu pendapatannya segini, tapi dunia segini, tapi Mesir sama Yordan itu cuma segitu perbandingan. Ya. Jadi ini hukumnya, Bapak dan Ibu. Kalau kita mendoakan kesejahteraan Israel, berkat kita kesejahteraan Israel menjadi kesejahteraan kita. Gimana caranya? Ya akan diberkati dengan apa? Ide apa? Ide bertanam, ide beternak, itu banyak itu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Contohnya peraih hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu kebanyakan dari Kristen, ya Kristen 63%, Israel itu 20%, ya. Tapi secara perbandingan penduduk Israel ya itu cuma 0,2%. Jadi secara persentase orang Israel itu jauh lebih istilahnya menjadi berkat. Nah, gimana caranya? Ini kita bisa ambil. Ya, caranya apa? Caranya mulai perkatakan dulu deh. Ya, saya bukan keturunan Edom, keturunan Moab, keturunan Amon, keturunan Esau, tapi keturunan Israel. Ahli waris perjanjian ilahi. Ya, maka itu akan membuka apa? Membuka langit di atas kita. Tuhan memberikan kita apa? Roh Kudus ini akan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk kemampuan memperoleh kekayaan, kemampuan memperoleh hepeng. Bukan sekedar hepengnya. Ya, hepengnya penting nggak? Penting, ya istilahnya. Tapi lebih penting kemampuan untuk memperoleh hepeng, kemampuan untuk menjadi berkat. Ya, jadi kitanya dulu harus menjadi berkat, baru kita akan diberkati, Bapak Ibu. Amin. Ya, ada ayatnya. Ya, saya nggak mungkin di sini, tapi istilahnya gini ya. Aku akan menjadikan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Ya, dan aku akan menurunkan hujan yang membawa berkat. Ya. Biar ingat Bapak dan Ibu, ya terima kasih kalau ketawa, ya berarti saya menjadi berkat, ya amin, ya kalau Bapak dan Ibu mendapat sukacita ilahi, ya hati yang gembira adalah obat, ya amin Bapak dan Ibu, ya. Nah jadi itu contohnya Bapak dan Ibu, ya. Nah sekarang ini kita doakan nggak mereka? Enggak, kita bilang mereka ini orang jahat, orang fasik, ya. Kenapa? Karena mereka dipakai iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Babel juga Bapak dan Ibu, ini bukan negara, bukan bangsa yang menyembah Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Pak, usahakanlah kesejahteraan Babel. Maka kesejahteraan Babel menjadi kesejahteraan kita. Nah siapa nih? Ini mereka sejahtera, Bapak dan Ibu. Ya secara keuangan. Ya terlepas daripada mereka orang fasik atau mereka orang benar. Perjanjian itu tetap berlaku, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Mulai doakan. Mulai istilahnya adopsi kandung. Tuhan, ini kalau dia jahat biar dia bertobat. Ya, beberapa bulan ini banyak yang mati.
Ya, kenapa? Ya ada alasan-alasan lain, tapi salah satunya karena udah tua. Ya, nah, tapi intinya gini ya, kalau ada yang mati, Bapak dan Ibu, anaknya bahagia nggak? Mungkin ada yang sedih juga ya. Tapi salah satunya anaknya itu dapat hak waris. Ya, jadi misalnya gini ya, kalau Ratu Elizabeth, nah ahli warisnya mendapat sekian triliun, bisnisnya apa? Mungkin sekian ribu triliun. Ya, kemarin ada lagi seorang bankir yang meninggal. Ya, mungkin kita berkata ini orang benar, ini bukan orang benar. Nah gini Bapak Ibu, kalau dia orang benar meninggalkan warisan kepada siapa? Kepada anak cucunya. Nah, kita ini bisa ambil warisan itu. Ya, kalau dia ini orang fasik, ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena harta kekayaan orang fasik dipindahkan kepada orang benar. Kepada siapa? Kepada saya. Saya mau ambil dulu. Ya, jadi ini istilahnya gini ya. Saya mau bersaksi supaya apa? Supaya ini mengubah pola pikir kita dan kita bisa menerima. Kenapa? Karena yang perlu istilahnya menerima itu banyak. Ya, saya pernah dikasih lihat Bapak Ibu, singkat cerita itu saya mendoakan seorang pendoa dari Sumatera Utara. Ya, saya itu lihat raksasa hitam, ya, dan saya lihat orang pakai sosok putih. Ya, orangnya ini ambil 7 batang. Ya, batang itu seperti rotan gitu, 7 batang. Tapi 7 batang itu istilahnya gini, nggak bisa bersatu. Ya, nah terus sama orang ini sosok putih itu bulat-bulat gitu ya, digumpal-gumpal terus jadi seperti batu gitu, terus dilempar ke sosok itu. Nah, sosok hitam itu tumbang. Nah, sosok hitam itu ada di sekitar Sumatera bagian utara. Ya, nah ini bicara mengenai apa? Singkatnya aja, ini bicara mengenai roh. Menurut saya ini salah satunya roh agamawi. Ya, itu mengikat agama lain, tapi juga bisa mengikat agama Kristen. Ya, dan saya itu percaya bahwa yang putih-putih itu ketika saya renungkan itu adalah generasi Daud. Ya, generasi Daud itu apa? Salah satunya memuji dan menyembah. Ya, jadi saya salah satu istilahnya gini ya. Menurut saya itu adalah kunci daripada terobosan ketika apa? Ketika orang-orang dari Sumatera Utara itu istilahnya tidak lagi berpegangan bahwa apa? Saya ini Batak, saya ini Karo, saya ini apa? Mungkin Nias, Papal Dairi gitu. Tapi mau bersatu. Ya, dulu pernah ada pergerakan namanya Batak bermasmur. Tapi orang Karo nggak merasa saya orang Batak. Ya, tapi kalau kita buat misalnya apa? Kegerakan Sumatera Utara bermasmur atau apa? Misalnya di sini SS ya, SS bermasmur ya, itu akan membuat unity sehingga apa? Roh-rohnya lihatnya bisa tumbang dan berkat-berkat dari Tuhan itu bisa ambrol, bisa turun ya. Tiba-tiba nanti ada yang ngasih apa? Warisan tanah, warisan ini. Kenapa? Karena memang banyak yang mati. Suka nggak suka. Iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi ya, salah satunya adalah memang karena umurnya sudah tua. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan bayangkan seperti apa. Seperti misalnya ini yang kasus yang terdengar ya, maaf ya kalau ini istilahnya kalau pakai nama. Cuma anak-anak Pak Dede, gitu ya. Pak Dede kaya, anak-anaknya berebutan. Ya kenapa? Karena yang diperebutkan kekayaannya, hepengnya, tapi bukan mau memperebutkan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita memperebutkan kemampuan untuk memperoleh kekayaan, istilahnya kita modalnya kerja. Dari satu tongkat berkembang menjadi 2 pasukan. Kita bangun pasukan dimanapun, kita buka langit dimanapun, Roh Kudus turun dan di mana-mana ada lawatan. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, nah, kunci yang kedua. Ya, tadi kunci yang pertama apa? Mendoakan kesejahteraan kota. Apalagi kalau Bapak dan Ibu mendoakan kesejahteraan bangsa. Apalagi Bapak dan Ibu mendoakan kesejahteraan bangsa upahnya lebih besar lagi enggak? Lebih besar lagi harusnya. Kenapa? Karena hukumnya seperti itu. Bapak dan Ibu kalau mendoakan Amerika, pendapatan orang Amerika itu berapa? Nggak tahu ya. Saya kasih tahu. Kira-kira itu 90 juta sebulan. Saya ulangi ya. Mendoakan Amerika. Amerika itu 90 juta per bulan. Ya, jadi kalau kita ini istilahnya makin banyak, bukan berarti nggak boleh mendoakan Thailand atau itu tetap didoakan. Tapi Bapak dan Ibu bisa ambil waktu, ya misalnya 1 menit saya aktifkan pelayanan malaikat untuk apa? Untuk memberkati Amerika. Ya, nah saya memberkati Amerika istilahnya gimana? Saya keluar uang ratusan juta, ya saya dengan anak saya pergi 5 minggu lebih ke Amerika. Ya, nah singkat cerita itu menjadi kunci. Kenapa? Karena itu menjadi kunci berkat. Ya, nah sekarang ini mulai dari ibu kota dulu. Ya, nah kalau mendoakan ibu kota, ya biasanya saya mendoakan ibu kota itu dengan satu kebanggaan. Ya kebanggaan istilahnya apa? Keren gitu ya.
gedung-gedung mewah. Nah, tapi sekarang kalau saya berbeda, kalau saya itu istilahnya malu. Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak korupsi. Ya. Laporan korupsi itu paling banyak di Jakarta ternyata. Ya, jadi roh-roh yang mencuri, membunuh, dan binasakan itu banyak di Jakarta juga. Ya, jadi Bapak Ibu doakanlah Sumatera Utara, tapi doakan juga Jakarta. Apa? Karena mendoakan Jakarta itu berdampak pada kesejahteraan Indonesia. Ya, pemilihan gubernur. Ya, ini gubernur lagi mau pergantian. Ada pemilihan presiden itu nanti banyak keputusan itu dibuat di Jakarta. Ya, nah ternyata Bapak dan Ibu di Jakarta itu ada roh kemiskinan. Ya, jadi gimana? Ada yang namanya stunting. Stunting itu apa? Stunting itu lebih kurang gizi. Ya, ternyata 1 daripada 5 balita itu mengalami stunting. Ya, ternyata di balik kemegahan kemewahan ibu kota banyak orang-orang miskin di bawahnya. Ya, dan saya ini baru tahu ketika apa? Ketika doa keliling tidak dari Allah. Saya lihat banyak sekali orang yang miskin perkampungan dan saya tidak tahu. Kenapa? Karena ternyata banyak yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau kita bisa membalikkan, ini akan menjadi berkat. Kenapa? Karena ada hukum juga, hukum yang berkata bahwa apa? Kalau seorang pencuri kedapatan mencuri, dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Ya, jadi Bapak dan Ibu saya anjurkan untuk apa? Untuk belajar hukum ilahi. Kenapa? Karena banyak berkat Bapak dan Ibu, saudara dan saya yang dicuri oleh iblis. Bukan dicuri oleh pemimpin Bapak dan Ibu. Pemimpin Bapak dan Ibu anak-anak Tuhan juga. Bukan juga anak-anak Tuhan. Ya, kalau mencuri gimana? Pembalasan adalah Tuhan, istilahnya. Ya, biarin Tuhan yang istilahnya menampar atau membalas. Tapi bagian kita apa? Melakukan kebaikan, maka Tuhan yang membalas. Ya, saya ngomong ini bukan pesan sponsor, percayalah. Ya, cuma saya ini gini ya, saya ini ngerti hukumnya, Bapak Ibu. Sama seperti Bang Hotman. Bang Hotman itu ngerti hukum. Ya, kalau ada yang datang tuntutnya begini, nah mereka balikan hukumnya begini. Ya, nah kalau kita ini salah, yang salah itu bukan istilahnya gini ya. Yang menilai kita ini bukan sekedar istilahnya orang lain, tapi ada sidang ilahi, ada Tuhan, ada malaikat-malaikat. Ya, nah ini gubernur yang baru turun itu ingin menurunkan angka stunting dari 16 ke 0. Ya, tapi udah turun. Ya. Nah, ini ternyata banyak korupsi di Jakarta. Ya, ternyata paling banyak. Ya, nah jadi gini Bapak Dodi. Ya, itu baru di Jakarta. Bagaimana kalau kita mendoakan kesejahteraan dunia? Ya, berkatnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Cuma raksasa-raksanya juga tanda kutip lebih besar-besar. Ya, nah saya kasih contoh ya, apa? Kalau bicara kekayaan dunia itu paling banyak ada di mana? Ada di Amerika sama di Cina, ya lebih kurang. Ya, nah tapi itu bisa dibagi-bagi. Ya, Bapak dan Ibu boleh mendoakan Asia, tapi Asia itu secara kekayaan namanya kecil. Ya, jadi hari ini kita mau fokus untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Ya, istilahnya terobosan ekonomi. Ya, kalau Bapak dan Ibu nggak mengalami terobosan ekonomi, nggak usah dengerin saya, nggak usah undang saya lagi. Ya, tapi saya pengen Bapak dan Ibu ngalamin. Ya, saya setiap kali ada yang ngalamin, saya kirim jadi kesaksian. Kenapa? Itu akan membungkam iblis yang berkata apa? Nggak ada buktinya, pernah nggak ada gunanya. Ya, makanya saya tuh benar-benar jengkel. Jadi istilahnya tiap hari saya kasih kesaksian. Ya, kesaksiannya di mana? Minta ya kepada pemimpin Bapak dan Ibu. Atau kalau mau ikut di grup ya nggak apa-apa silakan. Ya, nah tapi intinya gini Bapak dan Ibu. Ya, ini ternyata kekayaan itu paling banyak di mana? Di Amerika memang. Ya, ekonominya paling banyak di Amerika. Ya. Terus ini ada apa? Ini namanya pendapatan per kapita atau per orang. Ya, ternyata ya Cina itu sedikit. Ya, tapi yang paling banyak apa? Yang paling banyak yang paling kaya Amerika, Kanada, Australia, sama New Zealand. Ya, jadi Bapak dan Ibu bukan tidak boleh mendoakan yang lain, tapi saran saya kalau Bapak dan Ibu mau ngambil bagian dalam apa? Dalam terobosan ekonomi. Janji Tuhan doakan negara-negara yang kaya ini. Kenapa? Usahakanlah kesejahteraan mereka, maka kesejahteraan mereka menjadi kesejahteraan kita. Mungkin kita berpikir terbalik, ngapain doain mereka? Karena mereka sudah sejahtera. Justru kalau kita mendoakan kesejahteraan mereka menjadi kesejahteraan kita. Ya, buktinya apa? Ini ya, ini yang terbanyak itu Amerika. Kalau Cina, karena penduduknya banyak, ya itu pendapatan per kapitanya itu lebih sedikit, walaupun ekonominya lebih besar. Ya, kalau kita bicara di benua, ya. Asia itu terdapat salah satu pendapatan per kapita paling banyak adalah mana? Jepang. Ya, dan hari ini Pak Joshua beberapa hari ini akan berangkat. Ya, jadi kita bisa ambil waktu untuk apa? Untuk dukung. Kenapa?
Karena bukan istilahnya untuk dukung kesejahteraan Pak Joshua udah sejahtera. Ya memang, ya. Tapi itu untuk kesejahteraan siapa? Kesejahteraan saya juga ketika kita mendoakan, ya. Terus apa? Kalau di Eropa yang paling banyak itu paling kaya Jerman, ya udah saya katakan, ya. Nah jadi apa? Kalau kita mendoakan mereka, kemampuan untuk memperoleh kekayaan itu akan menjadi bagian kita. Nah, sekarang, ya, waktu saya masih ada. Karena saya mau ke poin berikutnya. Kalau enggak, ya kalau 5 menit sih tanggung. Mendingan kita doa aja, ya. Jadi kita ini nanti kapan-kapan lagi. Kapan? Kalau diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Tetap bersyukur, tetap berharap ya kepada Tuhan. Ya, itu cerita mengenai apa? Mengenai 5 roti dan 2 ikan, mengenai melipat ganda. Ya. Tapi sekali lagi ini ya, kita doa dulu. Ya. Boleh berdiri lagi, Bapak dan Ibu. Dan sekarang gini ya. Satu, patahkan roh kemiskinan, ya seperti kemarin, ya. Terus gini ya, kedua gini, ambil kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Ambil dari mana? Ambil dari surga. Bayangkan Tuhan mengirimkan malaikat, Tuhan memberikan ide, atau Tuhan memberikan apa? Memberikan uang, memberikan transferan, memberikan donasi. Ayo Bapak Ibu, yuk bangkit. Waktu saya 5 menit lagi, kita praktek Bapak Ibu. Kalau nggak ngalamin, buat apa? Ya, istilahnya boleh, istilahnya nggak ngalamin, tapi saya mau Bapak dan Ibu Jehovah is your name atau apa ya, atau Jehovah Jireh ya, atau masa Daud dan Salomo, atau from glory to glory. Ini gini Bapak Ibu, seperti kemarin aja ya, terus gini ya, melingkaran, terus gini, patahkan roh kemiskinan ya, 2 menit, terus gitu, ambil kemampuan untuk memperoleh kekayaan ya. Ayo praktek seperti kemarin ya, boleh nyalain lampu Bapak Ibu ya, ini udah selesai ya, kira-kira 5, 6, 7 boleh ya, yuk. Syakaya rabata kiara ya rabo, mata syakaya rabata kiara dana. Gak usah keliling, Bapak dan Ibu ya. Kalau keliling lama pusing, ya. Nanti tok aja, ya. Puk perbudakan, puk kemiskinan. Kiara laya rabase kedede, antara laya rabase. Kami patahkan roh kemiskinan di dalam nama Tuhan. Patahkan roh Tuhan di dalam kami jatuh dalam Tuhan. Kemungkinan, kebaikan, kemalasan, dalam kehidupan kami berdoa. Kebodohan dari sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kami potong, kami habisi akar-akar pahit. Ayo injak Bapak dan Ibu, ya, hutang, ular-ular, kalajengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa-bangsa. Kami habisi roh korupsi, kami habisi roh kemalasan di dalam nama Tuhan Yesus. Syakaya raya bara. Kiara raya rabo syakaya de. Kami patahkan semua kutub keturunan, semua perjanjian dengan nilai yang tidak menjadikan kita satu. Perjanjian terkait dengan pesugihan, terkait dengan kekayaan, kami patahkan, kami cabut, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ambil 7 pilar untuk sumpah, mengenalkan sumpah untuk pergi dan menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Maka keturunan kami akan banyak seperti debu tanah, seperti lautan manusia, seperti pasir laut tidak terbilang, seperti bintang di langit tidak tertakar di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo ambil kekayaan Bapak dan Ibu. Ambil, aktifkan pelayanan malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami aktifkan pelayanan malaikat. Kami ambil kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Kami ambil ide-ide. Kami ambil triliun rupiah. Kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tarik donatur. Kami doakan
kesejahteraan kami, miliar per bulan. Kami ambil buat bangun tanah di depan, di belakang, buat kami jalan, kemampuan, untuk memperoleh kekayaan, untuk kami jadi donatur. Menjadi ahli-ahli perjanjian yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami orang kaya, kami orang keturunan daripada raja segala raja yang sangat kaya. Kami terima perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang ada pada kami tabur, kami lipat gandakan, kami limpahkan syukur, dan limpahkan menjadi 5 roti yang memberkati 5.000 orang. Bahkan kita 12 tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan orang kemiskinan. Ayo beriak sama-sama Bapak Ibu. Kami ambil ide-ide untuk berbisnis, untuk berusaha. Kami ambil masukan-masukan. Sebagaimana janji Tuhan, tidak ada miskin di antara kami, tidak ada nama Tuhan Yesus. Kami tarik, kami ambil pelayanan mereka berdoa, mereka beribadah. Ayo tarik Bapak dan Ibu, tarik yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima tanah-tanah yang tidak kami bayar, rumah-rumah yang tidak kami bangun, sumur-sumur yang tidak kami gali, kebun-kebun yang tidak kami tanami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mobil-mobil, kami terima laptop, handphone, dalam nama Yesus, keajaiban demi keajaiban, perabotan di kami. Kami terima tiket-tiket untuk bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dalam nama Yesus kekayaan bangsa-bangsa mengalir. Tidak. Kami ambil Tuhan, ada ribuan hektar yang merupakan milik daripada marga kami. Kami ambil kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, perkebunan sawit, perkebunan tambang. Kami ambil, kami tarik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ambil jiwa-jiwa pemimpin, pejabat-pejabat menjadi divine collection di dalam nama Tuhan Yesus. Oke Bapak dan Ibu, sebelum saya kembalikan, saya mau tanya Bapak dan Ibu, ada nggak Bapak dan Ibu yang punya kesaksian? Boleh nggak? Saya dengar 1, 2 ya Pak. Sebelum ini, Bapak ada, saya kembalikan. Ada nggak? Ini nggak ada Bu Hana sih. Mungkin ada yang lagi yang lihat? Iya coba. Tapi ya kesaksian biar cepat yang dari sini aja. Ya, ayo. Mungkin lihat malaikat, lihat tambang, saya dapat tambang. Gak ada. Benar-benar nggak ada nih. Ya udah saya kasih kesaksian 1 aja ya. Ini ada orang nih suka datang ke sini, tapi dia bukan istilahnya perempuan terlalu baik-baik ya. Dia ini nggak menikah ya. Pokoknya sekarang nggak menikah, punya anak gitu ya. Jadi istilahnya single mother. Singkat cerita kemarin ini dia kesulitan keuangan ya, terus ada yang nabur ya, lalu apa dia tanya Tuhan, minta hikmat ya, terus sama Tuhan hikmatnya apa, bikin pempek ya. Singkat cerita dari modal 200.000 ya, kira-kira 180 ribu, dia bikin pempek, dia tawarin, dia jual, itu jadi 3 juta ya. Jadi itu kesaksian Bapak Ibu ya, nyata. Kalau nggak apa gimana, cari kesaksian supaya apa, itu membangun iman kita. Kalau nggak apa, iblis akan mencuri, membunuh, dan binasa. Ya, oke, terima kasih Bu Ada, Pak Yoda. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada lagi, kalau enggak, tetap ketemu di surga. Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati.